Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Arki dan Aham. Karena ini udah hari Kamis ya, jadi seperti biasa gue bakal menjawab beberapa pertanyaan di ASFM dari kalian yang ya gue pilih-pilih secara random ya. Dan langsung aja gue bakal menjawab beberapa pertanyaan ya. Dimulai dari pertanyaan dari Ninis Arianti. Kram, kalau misalnya ada orang yang kalau di chat itu seru banget obrolannya, tapi kalau pas ketemu langsung diem-dieman kayak orang nggak kenal, tuh kenapa? Dia orangnya nggak bisa, kurang aja di bersosialisasi secara langsung. Cuma dia emang ada beberapa orang yang dia jago bersosial media di sosial media gitu, dia aktif, tapi begitu di bersosialisasi secara langsung dia emang kurang. Dan gue juga beberapa kali menemukan orang seperti itu ya. Dan itu kalau ditanya itu kenapa sih, ya itu emang sifatnya kayak gitu ya. Mikir atau ngomong apa gitu, lu ngetik misalkan di Twitter ya, atau enggak di chat gitu, lu ngobrol bisa, karena dia nggak ketemu langsung. Artinya dia cuma dari tulisan, karena emang ada orang dia lebih suka chat gitu. Maksudnya dia seneng ngobrol di chat, tapi dia emang kurang ketika ngobrol secara langsung ya. Menurut gue emang kurang sih, harusnya nggak seperti itu. Karena ketika lu ngobrol, lu seru di chat atau misalkan di sosial media gitu, begitu lu ketemu, lu juga harusnya jadi orang yang tetap. Gue sih nggak kayak gitu ya. Karena gue berusaha di sosial media gue kayak gini gitu, tapi ketika ketemu sama orang juga gue kayak gini. Itu artinya biar orang juga nggak menilai gue cuma dari sosial media atau dari chat gitu. Pertanyaan berikutnya tuh dari Uli 57, gue nggak ngerti maksudnya Uli 57 ini apa ya. Bang, kenapa kalau di ASFM lu kayak malaikat tapi di Twitter lu kayak jin? Jadi gue di Twitter tuh kayak jin ifrit maksudnya. Sebenarnya sama aja ya. Gue di ASFM bukan lu ngelihat gue kayak malaikat. Gue bijak tuh sebenarnya. Gue emang pada dasarnya gue emang orang bijak. Gue tuh cowok yang bijak, romantis, dan suka memotivasi orang-orang. Jadi kalau lihat gue di Twitter suka ngawur, nge-tweet itu sebenarnya adalah alter ego gue. Kalau enggak itu yang nge-tweet admin magang. Gue di ASFM adalah orang yang bijak, dan emang arcerinya gue juga emang orang yang bijak. Pertanyaan berikutnya itu dari Desi Revita S. Pertanyaan gini, gimana cara ngasih kode ke cowok kalau kita cewek naksir dia? Kenapa sih kalian suka banget main kode? Pertama, buat cewek-cewek ya, kenapa kalian suka banget main kode gitu? Tolong lah ya, nggak semua cowok itu anak pramuka. Kita nggak semua cowok itu, maksudnya kayak gue pun termasuk, itu adalah orang-orang yang buta terhadap kode. Jadi kalau misalkan emang kalian ada maunya, apa susahnya sih kalian ngomong langsung gitu, nggak usah pakai kode. Misalkan kamu suka sama cowok, ya tunjukin lah kalau misalkan kamu emang suka gitu sama dia. Nggak usah kamu pakai kode, sandi Morse, segala macem lah. Itu apa ya, itu so last week banget. Kalau emang kamu suka sama sesuatu, sama orang gitu, kamu ungkapin, kamu omong gitu secara langsung kalau kamu emang suka. Jangan main kode. Karena ketika kamu main kode dan satu cowok yang kamu kodein nggak ngerti, karena dia nggak ngerti kode kamu, dia jadian sama orang lain, kamu bakal nyesel. Jadi mulai sekarang stop kode. Dari Map Tuhatul Ilmiah. Jadi namanya itu Maftuhatul Ilmiah. Jadi ikhfa hakiki ya. Tajwidnya itu ikhfa hakiki, namanya Maftuhatul Ilmiah. Menurut abang, kalau kangen sama cowok tapi bukan pacar mesti diungkapin nggak? Nah ini yang gue bilang tadi, kode. Ungkapin. Kalau misal kamu kangen sama orang, ya ngomong kalau aku kangen. Kalau misalkan kamu sange, ya ngomong aku sange gitu. Jadi kamu itu harus diungkapin, gak usah main kode ya. Kamu kangen tapi kamu diem gitu, atau enggak kamu cuma main kode atau apa segala macam, percuma. Karena cowok tuh nggak bakal peka. Kita itu nggak peka, men. Pokoknya kamu harus ungkapin. Jangan sampai kamu kangen dan kamu nggak ngomong kangen, akhirnya ada cewek duluan yang ngomong kangen, lalu mereka kangen-kangenan, dan akhirnya ya gitulah ya. Pertanyaan dari Bagas Prastowo, Bang, cara ngodein mantan gimana? Ini lagi ngomong kode lagi. Kenapa? Dan ini cowok. Kode itu kodratnya tuh sama cewek ya, bukan sama cowok. Jadi kalau misalkan lu kangen sama mantan, lu ngodein mantan, hal pertama yang lu harus lakuin adalah pokoknya intinya jangan main kode. Langsung tunjukin kalau lu emang kangen. Ya gue nggak tahu ya kalau misalkan ngodein mantan itu antara kangen atau minta jatah ya. Nah, biasanya gitu sih. Kalau orang cowok gitu atau enggak cewek atau siapa aja cowok misalkan kangen sama mantan itu, dia bakal ngomong kangen. Tapi itu biasanya dibalik kangen tuh, biasanya kangen tuh sebenarnya sange sih secara yang dihalusin ya. Biasanya kalau misalkan ngomong kangen tiba-tiba pengen ketemu, itu pasti kalau enggak pertama nawarin MLM, kedua itu minta jatah. Cuma dua itu kok kalau ada mantan yang bilang ngomong kangen itu, yaitu kalau nggak nawarin MLM, pengen dapat jatah dari mantan. Lalu pertanyaan berikutnya ya dari Yara Putri, Bang, kamu adalah tipe orang yang kalau ada barang berantakan langsung nggak betah gitu nggak liatnya? Atau kamu tipe yang ngebiarin aja? Gue tipe yang pertama, karena gue agak-agak menderita OCD ya, dikit sih sebenarnya.
Jadi gue itu agak nggak bisa ngeliat sesuatu yang agak berantakan. Maksudnya bukan berarti berantakan, gue sebenarnya nggak begitu, bukan orang yang rapi-rapi banget sih. Tapi untuk hal-hal tertentu, kalau misalkan penataan, misalkan kayak di kamar gue ada penataan kaset atau vinyl atau mainan gitu. Misalkan ada yang miring satu dikit aja, gue kayak yang kepikiran gitu. Atau enggak CD kaset gitu, udah gue tata gitu, terus gue tidur. Gue kepikiran, ini udah rapi belum ya? Udah rapi belum? Gue kayak ngecek lagi gitu. Jadi itu emang cenderung itu namanya kan OCD ya, orang-orang yang emang nggak bisa ngeliat sesuatu yang berantakan gitu, akhirnya dia membetulkan lagi. Taruhlah kayak celana misalkan, kayak gue pakai gesper gitu, kalau kayak nggak di tengah-tengah banget gitu ya gue keker gitu biar kayak proporsional gitu, jadi pas gitu. Ya gitu sih, tapi gue bukan penderita OCD ya. Lalu pertanyaan berikutnya itu dari Erta Arninda. Kera, menurut lo Backstreet itu gimana? Backstreet itu kayak gini. I want it that way. Itu Backstreet Boys. Backstreet itu gimana ya? Menurut gue Backstreet itu adalah gimana, kalau ditanya gimana, nggak gimana-gimana sih sebenarnya, cuma nggak enak. Backstreet itu nggak enak. Nah, jujur gue pernah Backstreet. Waktu itu gue Backstreet dari cewek gue ya. Gue pacaran sama cewek lain. Itu nggak enak banget emang, karena lo berhubungan itu nggak pernah tenang, men. Maksudnya ketika kamu jalan sama pacar kamu gitu, itu dalam keadaan Backstreet gitu, itu kamu pasti dalam keadaan yang was-was, cemas gitu. Kamu takut, kamu bakal ketahuan kalau misalkan ada yang lihat kamu, oh ternyata pacar lu yang ini gitu. Kamu pacaran sama dia ini kan cowok nggak bener gitu, misalkan kayak gitu. Itu nggak enak banget, Backstreet itu nggak enak banget, diem-diem gitu. Itu kan kayak maling ya, diem-diem. Artinya kalau pacaran ya kalau bisa kamu jangan Backstreet lah. Jadi harus tahu gitu ya, orang tua kamu lah, temen kamu. Dan kalau emang misalkan kamu diharuskan untuk Backstreet pun, ya jangan lama-lama lah. Jadi emang Backstreet itu nggak bagus ya. Nggak ada Backstreet yang bagus menurut gua, karena nggak menguntungkan, karena nggak enak emang. Backstreet yang bagus ya cuma yang tadi yang gue nyanyiin, Backstreet Boys. Pertanyaan berikutnya tuh dari Tan Al. Menurut pendapat lo, bedanya orang yang disayang sama orang yang sayang dengan kita itu apa sih? Oh, berarti ini antara disayang dengan menyayangi ya. Menurut gua sih paling enak itu ya disayang. Karena nggak ada orang yang di dunia ini menurut gua nggak suka yang namanya disayang. Semua orang tuh pasti seneng yang namanya disayang, termasuk gua. Tapi ya itu, menyayang balik orang yang nyayang kita tuh kadang berat sih menurut gua. Kadang ya sebenarnya emang harus imbang sih, ketika lu sayang sama orang gitu, orang yang lu sayang tuh juga minimal gitu sayang juga sama lu. Jadi itu yang benar-benar balance gitu ya, nggak ada yang dirugikan. Tapi pada kenyataannya emang banyak sih orang yang cuma bisa sayang sama orang, tapi orang yang disayang gitu ternyata nggak punya perasaan gitu sama dia. Jadi jadi sayangnya bertepuk sebelah tangan. Jadi kayak yang ya tapi gimana ya, ya emang kayak gitu beda-beda orang ya. Sama aja sih intinya, ketika ada orang yang sayang sama kamu harus usahakan ya, kamu juga harus bisa sayang gitu, sayang balik ke orang yang sayang sama kamu. Jadi yang biar balance aja gitu. Sekian untuk hari ini gue menjawab. Sekian ya kali ini gue menjawab beberapa pertanyaan SFM. Suara gue udah habis. Ciao.